Ini Uya, ayo. Yang berbahaya atau apapun ya, apalagi membahayakan kesehatan masyarakat harus diberantas. Bubarkan. Kalau perlu tutup pabriknya, itu biar tugas Bepom dan polisi. Gua akan kawal sebagai Komisi 9. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Saukia, owner dari brand SSI, mengucapkan terima kasih banyak atas kritik dan saran kalian untuk produk kami. Saya di sini meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah kami perbuat, atas kesalahan produk kami yang overclaim. Di sini kami akan terus fokus berbenah dan memperbaiki kualitas dari produk kami. Dan terkhususnya untuk Doktif, saya di sini meminta maaf dan saya di sini berterima kasih banyak karena adanya edukasi dari dokter. Saya selaku brand owner bisa lebih teliti lagi atas produk yang saya jual. Terima kasih banyak ya Dok, dan saya di sini meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Telat, ngeluarinnya telat. Doktif ngomong itu kapasitasnya. Dia dokter, dia tahu tentang ingredients. Dia membantu masyarakat Indonesia supaya pintar dan cerdas dalam memilih skincare, produk yang akan dipakai di muka nih, di muka. Sekarang kalau nggak ada Doktif, pasti kalian masih ke bawah-bawah FOMO kan? Ke bawah-bawah FOMO-nya si Sela Saukia Ulen, ke bawah-bawah FOMO-nya Reza Gladys, ke bawah-bawah FOMO-nya siapa lagi itu? Pengusaha-pengusaha skincare. Bahkan ada salah satu dokter, siapa namanya dokter itu, yang ngejual produk dari Bangkok, tidak ada BPOM. Karena gelar dokternya, jadi kalian percaya, kalian belilah skincare-nya. Situngkir, ya tuh dokter Situngkir. Benar nggak? Udahlah, yang takut itu owner skincare yang takut di review sama Doktif itu adalah owner skincare nakal. Ya kalau nggak nakal nggak usah takut. Kalau misalkan memang ada overclaim, benerin, bukannya menjatuhkan kayak Bunda Maya bilang. Iya, itu nggak boleh tuh menjatuhkan. Nggak ada yang menjatuhkan, justru dikasih tahu, jangan diulangin. Benerin ya. Ini bukannya dibenerin, malah makin parah. Malah jual serum goib yang ada niacinamide-nya tapi goib. Dia tahu nggak temennya ngejual produk-produk begitu? Coba deh. Kalau dia tahu, pasti dia malu ngomong begitu. Terus ada juga anggota DPR, sebut aja namanya Uya. Dia secara gamblang ngomong nggak etis, nggak elok sesama pengusaha skincare mereview produk. Coba tanya sama Uya, apakah lu elok? Ya, apakah lu elok Uya? Bikin konten di rumah orang kebakaran di LA. Apakah elok? Padahal lu anggota dewan yang dipilihnya juga dari Cap Cip Cup Alihum Gambreng. Sekarang kalau nggak ada Doktif, ya, kalian pasti masih belum tahu kan apa itu yang namanya skincare berbahaya, apa itu merkuri, apa itu hidrokinon, apa itu overclaim. Sekarang kalau nungguin para owner itu yang ngaku sendiri, penjara penuh say. Maling ngaku penjara penuh. Ya, ada lagi siapa? Ada lagi Bunda Maya ngomong begitu juga. Tanyain Bunda Maya, sampai kapan para owner skincare ya yang membelot, yang menjual kecurangan, yang menjual penipuan itu mau ngaku sendiri? Kapan? Udah deh, kalian itu udah bukan pengusaha skincare, nggak ngerti apa-apa tentang skincare, nggak usah jadi merasa kayak tersakiti sebagai korban. Misap di sini Niki, aku mau minta bantuanmu lah Niki. Tolong kau klik linknya produk polosan. Kirain masalah reseller itu belinya di mana udah selesai, ternyata Kak Sel belum selesai juga. Sini Kak Sel, kita belajar hukum sama-sama. Jadi kenapa Nikita dan Doktif tidak memberitahu di mana mereka beli produk itu? Jadi di Indonesia ada namanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi kalau nggak salah di Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 31 tahun 2014. Saksi dan korban itu wajib dilindungi.
perlindungan atas keamanan pribadi dan kerahasiaan data. Jadi nggak bisa sembarangan ngasih data. Makanya sekolah jadi pinter. Jadi Kak Shell tuh bisa kayak nge-brainwash orang-orang yang mungkin tidak tahu tentang hal ini. Tapi kalau misalnya kita tahu, kita berpendidikan, kita nggak akan nanya langsung seperti itu, karena pasti kita melindungi seorang saksi, kan diatur sama undang-undang. Tapi kalau Kak Shell merasa seuzon kalau itu kerjaannya Nikita atau Doktif, seharusnya Kak Shell itu lapor polisi dulu, terus ya udah ditunggu sampai prosesnya itu masuk ke penyidikan. Nanti kalau udah sidang, Kak Shell tuh bakalan tahu saksinya itu siapa, bakalan ketemu langsung sama si saksi. Jadi tunggu sidang dulu gitu proses hukumnya. Ini juga buat kalian ya yang semuanya yang kurang ngerti masalah hukum. Hukum ya kayak gitu, jadi lapor dulu. Ada penyidikan, penyelidikan, terus akhirnya sidang. Panjang prosesnya. Ya udah ya, semoga kita sama-sama pintar semuanya. Kalian juga jangan gampang tersulut emosinya, dan kita semua sama-sama belajar. Karena hal-hal kayak gini tuh penting untuk diketahui gitu. Dan jangan main hakim sendiri, karena kita tinggal di negara hukum, walaupun hukumnya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kita mau damai, asal kasih tahu dulu itu produk dari mana. Kak Shell, kok play victim banget? Kau kan yang mau damai. Emang Doktif kapan minta damai? Dia ngomong sendiri, jawab sendiri coba. Dia loh yang mau damai, dia yang sibuk mau damai, asal dikasih tahu, balik lagi. Reselnya yang mana, padahal kan udah dijelasin ya kan. Dia juga tahu, Doktif bilang dia tidak akan memberitahu di mana reseller itu dibeli. Masih aja banyak yang percaya ya sama perempuan play victim kayak gini. Apa dia nggak sadar ya? Atau kayak mana, weh? Kan nggak ngerti, dia udah ada pasal pengeroyokan, pencemaran nama baik. Gimana menyadarkan orang-orang ini ya? Sampai sekarang dia aja play victim sama resel-reselnya aja nggak ngaku, bilangnya itu kejadian lama. Kok bisa ya? Aku, warga biasa Kak Shell, terkaget-kaget ngeliat kelakuanmu. Nggak sabar kalau aku nunggu ini sampai diproses ke penyelidikan sampai ke sidang. Aku tuh pengen tahu siapa yang bakalan menang nantinya, siapa yang bakalan masuk penjerong. Walaupun kita udah tahu ya, udah banyak buktinya, cuman dia masih play victim banget. Dia juga bilang ya kan, kami berenam, Doktif bertujuh, padahal yang dikerubungin itu cuman Doktif doang. Dia berusaha untuk nge-brainwash orang-orang, dan banyak orang-orang yang percaya. Kebanyakan temenan sama nepos nih, jadi kayak gitu, play victim, huru hara, tapi nggak ada isinya. Coba waktu press con kemarin ada nunjukin bukti nggak? Nggak ada kan? Cuman ngomong doang. Cuman kayak klarifikasi dari ceritanya dia aja. Beda kan sama yang kemarin Doktif nunjukin bukti sekalian. Yang kemarin mana buktinya? Nggak ada kan? Jadi ya udah guys, kalian lebih pintar aja. Sayangi duit kalian. Besok dia ada mega live. Hati-hati, jangan sampai kehabisan. Kok kehabisan? Jangan sampai kebagian. Kalau kalian masih beli produknya, aku udah nggak ngerti lagi. Banyak kali duit kalian. Ungkap Dr. Richard Lee suap Nikita Mirzani, Doktif disebut buka kartu kuning. Dokter detektif menyampaikan fakta yang mengejutkan baru-baru ini. Mengutip dari akun TikTok @cleopatra401, Doktif menyebut nama Nikita Mirzani. Nikita Mirzani yang saat ini mendekam di penjara tersebut diduga menerima uang tutup mulut. Bukan dari Dr. Reza Gladys yang melaporkan, melainkan dari Dr. Richard Lee. Nominal yang diterima oleh Nikita Mirzani memang lebih sedikit dari yang diduga diminta kepada Dr. Reza Gladys, yaitu 2 miliar. Suatu lagi, soal penyogokan 2 miliar, ujar Doktif baru-baru ini.
Jadi ini kita bercerita kepada Doktif, beliau menerima uang sebesar 2 miliar dari Dr. Richard Lee sebagai uang tutup mulut. Kata Doktif menambahkan, ada alasan dibalik diduga diterimanya uang tutup mulut dari Dr. Richard Lee kepada Nikita Mirzani. Dr. Richard Lee mendesak Nikita untuk tidak lagi membahas saham 20% yang diminta Dr. Richard Lee dari seorang owner skincare. Uang mulut untuk apa, kata dokter detektif. Ini berdasarkan cerita dari Nikita Mirzani bahwa Dr. Richard Lee ingin Nikita Mirzani tidak lagi berkoar-koar soal saham yang diminta oleh Dr. Richard Lee sebesar 20% kepada owner brand berinisial M, imbuh Doktif kemudian. Selain itu, pernyataan dari Doktif bisa menguak dugaan pemberian uang tutup mulut dari Dr. Richard Lee kepada Nikita Mirzani. Namun, pada saat yang sama, aib dari Nikita Mirzani yang bisa dibayar dengan mudah dengan uang miliaran rupiah turut terkuak. Beragam komentar diberikan oleh warganet melalui unggahan tersebut. Kok malah buka aib Doktif ini? Kata salah seorang warganet, buka kartu kuningnya sendiri, ujar warganet lain. Ada juga yang menduga bila Doktif seolah menumbalkan Nikita Mirzani dan ingin menyelamatkan diri sendiri. Sekarang semua cari aman, komentar seorang warganet. Dan akhirnya saling menyelamatkan diri sendiri, imbuh warganet yang lain. Kau tahu mungkin ada sesuatu, katanya nggak kenal, sindir warganet lainnya. Doktif sendiri sebelumnya berada di pihak yang sama dengan Nikita Mirzani dan Dr. Oki Pratama. Namun semenjak ditahan penyidik, banyak yang curiga di mana sebenarnya Doktif berpihak. Sementara itu Dr. Oki Pratama sempat mendapatkan hujatan usai sang sahabat mendekam di penjara. Selain dituding melakukan pemerasan, Dr. Oki juga dituding melupakan sahabat sendiri. Persahabatan antara Nikita Mirzani dan Dr. Oki Pratama dimulai dari kerjasama di dunia bisnis. Nikita diketahui adalah brand ambassador dari bisnis kecantikan milik Dr. Oki, yaitu Benings Clinic. Sementara itu Dr. Oki Pratama juga dekat hingga bekerjasama dengan Dr. Richard Lee, pria yang diduga memberikan uang tutup mulut kepada Nikita Mirzani.